Jangan membunuh ya. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anamor Film Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue Tusik. Membahas film Indonesia lagi. Yoi. Film Indonesia karya Joko Anwar. Jokan, Bapak Jokan. Bapak Jokan. Apa judulnya lupa? Pengepungan di Bukit Pengepungan. Duri. Enggak, bahasa Inggrisnya. Stitch at Thorn High. Gue bingung banget kenapa translate. Menurut Thorn Arne High-nya. itu agak dipaksain. Iya. Iya, menurut Arne Yang gitu. satu kayak ya udahlah gitu ya. Iya, udahlah. 3 kata dulu dong. 3 kata. Kita semua sama. Oh, Stop equal. rasisme. Is, panjangan cuma oke. Iya. Gue mengkambing hitamkan Cina. Oke, iya sih itu main idea of film ini kan Iya. yang dibilang Jokan. Oke. Kalau gua adalah 3 kata gue nih. Ini film overglaze Oh. menurut gue. Oke. Oke. Premisnya dulu Mas Tusik. Premisnya adalah seorang guru Ya. Edwin yang dengan ras Cina Indo lah ya. Cindo. Dia. Enggak, orang tuanya full Cina sih. Oh iya ya. Iya. Dia Dia yang tinggal di Indonesia aja. Oke, Bang. orang Cina yang tinggal di Indonesia, lalu dia mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain dengan tujuan mencari anak dari kakaknya, keponakannya dia lah. Iya. Gitu. Nah, dan dia kebetulan sampai di sekolah yang namanya di daerah Bukit Duri. Iya. Dan Duri. emang sekolah yang isinya anak-anak buangan, anak-anak bermasalah. Berandal lah situasinya. Nah, dengan stigma terhadap orang Cina dan keadaan yang rasismenya sangat keras Betul. terhadap orang Cina, Betul. itu pun juga didapatkan Edwin di dalam sekolah dan anak-anaknya isinya berandal. Iya. Parah. Walhasil dia terkena masalah lah di gitu. Tapi gue buat murid-murid situ dibilang berandal masih terlalu baik ya, karena itu kan pembunuh. Itu ya udah. kriminal. Kriminal. Bukan Iya. berandal, itu kriminal. Buron harusnya mereka tuh. Berandal tuh kabur dari sekolah. Iya, Itu bandel. Bandel gitu. Kalau Ini ini jahat, namanya jahat. kalau menghilangkan nyawa menurut gue emang kasusnya Udah kriminal. Kriminal ya. udah hukum itu ya. Iya, intinya ya premisnya kurang lebih itulah. Adalah si Edwin mencari keponakannya di sekolah yang wadidaw sekali. Iya, betul. Wadidaw. Kacau ya. Kacau, Oh, kes-kesnya. Ray. Yes. Iya, ini karena kita review kebalik ya, malah penduri dulu belakangan. Iya. Bukit Duri belakangan. Di sini ada Estegral Omara. Omar Tegal. Omara Estegral. Ngantuk banget kayaknya. Sorry, jam 4 pagi. Omara Estegral yang main di Ting Ting juga kemarin. Jadi Jeffrey. Ya. Wah, ini anjing aktingnya keren. Terus Iya. lanjut ada Morgan Oey jadi Edwin si gurunya, terus Hana Malasan Diana guru yang ceweknya, terus ada Andy Arfian Kristo murid yang bisa dibilang yang bener lah, yang waras. Terus temennya juga yang waras, yang Fatih Unru, dianggap sebagai adiknya. yang dianggap sebagai adiknya. Sebagai Spoiler. ponakannya. Bodoh. Pasti lah ini mah. Fatih Unru si Rangga temennya Kristo. Si Untur namanya ya. Ingat. Habis itu geng-gengnya Satin Zaneta jadi Doti, terus Dewa Dayana Geri, Faris Fajar Munggaran, Rehan, Sim itu Florian Reuters, Parandika jadi J, Rayhan Khan Culap, Teman-temannya lah ya, rame dia beramai-ramai. DKK. Iki Narendra Abduh. Nah itu dah geng-gengannya di Jeffrey DKK. Jeffrey dan kawan-kawan. Jeffrey dan kawan-kawan. Zamet and Friends ya. Ya oke, cerita putarannya mereka-mereka lah. Iya. Gitu. Kayaknya banyak sih karena dia bergerombol ya, berkeroyok sukanya ya. Iya, benar. Kalau emang. dari teknis-teknis audionya, film Oh, action. langsung. Film action nih, Audio ya, thriller Film action nih. iya. Audio, sorry, gue Emang ada buka thriller ya? Itu kan thriller action ini. thriller Iya action. sih. Sorry, gue bukan catatan ya. Tadi gue udah nyatet Karena soalnya. tegang banget bener nonton filmnya, Bray. Asli. Udah Kita lah. mulai Ada dari yang ngilu-ngilunya. Iya. gue Gila. nggak suka. Gue suka dulu deh. Oke. Yang gue suka tuh Dari segi audio scoring. Iya, dari audio. Oke. Dari scoringnya di sini ada elemen juxtapose. Ih, mantep kali. Ada kontras gitu. Jadi kayak Upgrade guys. Mantep ya. upgrade ilmu. Ilmu dipakai. Upgrade ilmu. Gimana? Jadi ada juxtapose itu kontras terhadap suatu, bisa gambar, bisa video, bisa musik. Pokoknya intinya kontras dari satu hal ke hal lainnya. Nah di sini kasusnya adalah di awal dan akhir film, kalau kalian notice ada lagu yang Pagi Ku Cerahku. Ya itu lagu yang biasa kalian dengarkan di sekolah lah. Tapi dalam kondisinya kerusuhan. Itulah di situ. Itu gue suka elemen kontrasnya lah di sini, kayak si apa namanya Musik si dan- Joko Anwar tuh menaruh musik itu sebagai juxtapose tadi di scenery semengerikan itu.
Karena Iya. sendiri juga ya ntar dibahas di visual, menurut gue juga sukses sebenarnya di situ. Terus gue juga suka dialog yang dipakai di film ini tuh rata-rata siap untuk ditranslate menjadi bahasa Inggris yang tidak canggung. Mungkin contoh paling jelasnya itu yang pas dia ngegedor-gedor dari dalam tuh, si Edwin ngegedor dari dalam. Ya. Itu kan ada namanya Jeffrey Jeffrey ngomong kayak lu sama gue sama-sama tahu nggak ada gunanya lu ngegedor kayak gitu. Nah itu kan kayak kalau ditranslate tuh catchphrase yang sering lu kalau nonton film Hollywood tuh sering you and I both know. Nah habis itu konteks tuh apa biasanya kayak gitu. Itu kan termasuk catchphrase yang sering dipakai lah dalam film-film action, thriller atau film-film Hollywood yang pop lah, yang rame gitu. Termasuk yang gak suka. Karena menurut gue yang gak sukanya fatal. Asik kayak flag gitu. Kita masih gak suka. Ganti Bete nih. tonnya. Guru BK jahat nih. Bete karena standar film Indonesia untuk action kita punya The Raid. Iya kan? Pionir. Tapi kita juga punya film Deddy Kobuzer. Gak usah dibahas. Range-nya itu ya. Range-nya itu. Oke, It's a gimana? spectrum. It's a spectrum. It is a spectrum. Terus gimana? Itu gue SFX tuh sound effects fatal banget. Bagian begitu tiap besi ketemu kulit itu benar-benar kayak besi ketemu besi, kayak wah itu sound gitu ya. effect yang Iya. fatal banget menurut gue dalam Lagi film ada- action ya. Linggis tuh gak nyaring suaranya. Makanya. Mukul bagian sini kok suaranya ting. Nah itu Harusnya apa cuma ya? Bahkan kayak cuma dem gitu. Iya, Suara benda tumpul ketemu barang lembut gitu. Iya, paham Iya. gue, paham gue. Itu fatal banget menurut gua, kesalahan yang sangat fatal karena ya perlu diakui secara koreo film Indonesia biasa koreo fighting tuh kita nggak pernah gagal, emang sadis orang kita. Tapi ya itu sound effects itu jadi ya rada kentang lah. Terus gua juga nggak suka sama di bagian fight scene, kalau misalnya ada pukulan atau apa, tendang-tangan itu terasa sangat artifisial sekali, berasa banget kayak oh ini koreo doang, ini pertunjukan seni di kelas meeting gue SD kayak gitu rasanya. Oke. Di beberapa ya. Kayak gitu, itulah. Dan kalau dari segi audio itu gue suka dan gak sukanya, walaupun sama-sama 2 poin, tapi menurut gue gak sukanya ini fatal. Oke. Jadi 2 lawan 3 hitungannya. Oke. Oke. Dari sisi visual? Dari sisi visual ini bagian gue ya. Betul. Tapi gue mau nambahin lagi tuh soal juxtapose dan awal-awal film. Ini tuh mungkin buat teman-teman juga yang udah biasa nonton film gitu. Ini tuh formula penggunaan dalam keadaan chaos dan penggunaan lagu yang cheerful. Itu tuh contoh yang paling gampang itu tuh ini Guardian of Galaxy. Oh yang iya. pas Groot-nya joget-joget, tapi Belakangnya lagunya Mr. Blue Sky berantakan itu banget kan, sih, ya. deng deng deng, itu kan sangat menyenangkan padahal keadaannya chaos. Itu salah satu contoh lah penggunaan juxtapose antara visual dengan audionya begitu. Saling nabrak ya. Oke, gue balik lagi ngomongin soal visual. Menurut gue visual di sini actionnya formula The Raid. Nah, karena The Raid itu cukup revolusioner dari penggunaan scene berantem yang bahkan sampai digunakan juga di Hollywood. Di John Wick itu dipakai si formula The Raid ini. Dan ini menurut gue formula udah cukup ya, dia ngambil formula yang dipakai di The Raid. Tapi kalau dari sisi sinematografi sebenarnya nggak banyak yang berbekas di gue. Oke. Karena paling ada satu tuh yang kayak dia ngezoom jauh, serut. Itu Pas tuh yang teriak yang- bapaknya Rangga. Iya. Pokoknya yang dia mundur Narik jauh, narik Itu cukup dolly out creepy gitu. Menurut gue tuh bagus gitu. Yang berbekas di gue tuh itu doang, karena nggak tahu ya di gue yang lain nggak begitu berbekas gitu loh. Jadi kayak aura farming doang tapi nggak ada memorable ya. Iya, Kayak gitu rasanya, itu yang gue rasain gitu. Tapi overall mungkin tidak put satisfaction kepada gue. Cuma untuk lu tonton ini sangat menyenangkan. Menyenangkan as in, oh iya ini tuh film thriller action, memenuhi lah kualifikasi untuk menjadi film thriller action gitu. Jadi gue berarti Menurut lu actingnya gimana, Bray? seperti yang Kibos ngomong tadi ya, kita ngebahas kebalikan, kita bahas Ting Ning dulu baru si Bukit Duri ini. Gue gak bayang kalau misalnya gue nonton si Bukit Duri dulu baru nonton Ting Ning. Gila, gue ngelihat Omara nih kayak range-nya terlalu jauh. Satu jadi beringas, keji, jahat, Bully, berandalan, kriminal, pembunuh dan lain-lain ya. Semua cap jelek ada di dia gitu tentang kejahatan. Satunya jadi orang tanggung, kikuk, bocah blow on gitu kan. Camen simpelnya gitu. Camen sih.
Ya, Dikatain tapi beneran. bedanya yang satu camen kikuk, ini camennya kriminal. Iya brutal. Ah, camen tapi dua-duanya. Iya basicnya dari mental juga karena Iya. ya si Edwinnya juga kan nyerangnya lewat mental kan awalnya. Benar. Orang tua lu segala macam gitu. Egonya digores. Iya. Heeh. Omar jelas aktingnya gila banget di sini. Lu bisa meranin tadi range yang sangat jauh. Kedua tuh malah gue kagum sama Satin karena sebelumnya gue pernah ngeliat Satin di salah satu film atau series ya gue lupa. Superheroan jelek. Lokal jelek. Itu yang siapa sih? Diana. Satin tuh yang cewek ketawa-tawa mulu yang kayak Harley Quinn. Oh, Doti. Gue lupa. Iya, yang gengnya Yang kan. di geng Oh, si iya, Doti. Menurut gue itu juga apa ya, menarik gitu loh, menarik perhatian gue gara-gara lu di sini yang full ribut kayak gitu lu bisa tengil lu dapet gitu. Tengil dan kejam-kejam lu tuh ada banget Cewek gitu. pembuli. Cewek pembuli tapi cengeng juga di ujung gitu loh. Ngeliat orang mati pak. Temen lu mati, Bre. Kayaknya itu mulai goyah kayak ini mirip-mirip Manihes terakhir sih menurut gue. Moral tuh udah mulai. Gambarannya iya kayak ini gue bener apa salah ya, gue kejauhan gak ya gitu tuh. Mulai terguncang dari dalam mereka. Itu sih palingnya, yang lainnya apa lagi? Oh ini Apa? bapaknya Rangga. Itu juga kayak untuk membakar keberanian lo tuh ada deh tuh. Jangan takut. Oh itu scene keren powerful juga. sih. Itu parah itu apa sih anak sekarang bilangnya? Apa? Gue ada istilah di kepala cuman bukan ada istilah. Ada gue lupa intinya. Aneh sih. Enggak. Tapi itu buat penggambaran ngebakar semangat lu tuh itu kuat banget dan apalagi pas dia teriak tuh kayak kayak. Iya itu ini bener-bener sorry to say di tengah Joko Anwar lu gagal. Sorry to say karena tengahnya berasa kosong tapi cukup terselamatkan karena scene itu. Ngebangun. Jadi kayak jadi ada hal yang menarik, gue tahu konfliknya apa nih sekarang gitu. Gue tahu itu sih. Itu karena ini action. Korea menurut gue ada yang tadi bener kelihatan artificial. Bahkan jelas kalau ini sangat artificial. Lu ingat scene di mana cowok Cina pakai mobil akhirnya di stop terus dipukulin. Oh iya. Ada scene dia diinjek-injek. Itu gue ngeliat satu injekan kaki, suaranya ada. Dia nendang ke lantai, ke jalan gitu kayak. Lah, tapi suaranya kena badan. Iya kayak. Wah, enggak nih, bocor nih dipakai scene-nya. Iya lagi. Kayak aduh sayang banget gitu. Menurut gue jadi sangat fatal buat gue sih kalau misalnya lu udah naruh genrenya action gitu. Thriller action. Action thriller. Maksudnya sound effect tuh di film action nyawa bro. Iya. Selain dari visual itu nyawa banget sih. Iya. Karena kadang-kadang narasi tuh di film action dan thriller tuh kayak penting gak penting gitu loh. Iya penting gak penting. Yang penting kayak orang cuma melihat bak ngebangun ini doang, jembatan doang. Nah, biasanya narasi tuh kayak dia mau membunuh karakter A, mau membunuh karakter B karena C. Ngasih alasan aja. Tapi sisanya ya bertemparnya harus bak-buk gitu. Iya benar pukul-pukulan. Itu sih gue udah itu dong sih. Oke. Masuk ke hal menarik ya. Iya gue hal-hal yang menarik perhatian gue di sini ya. Sorry, tadi ada di otak gue hilang dulu deh. Oke. Dari aneh. Boleh. Kalau menurut aneh, sebenarnya gue nggak tahu ya ini hal yang menarik apa enggak. Cuma mungkin jadi topik pembahasan yang ya mungkin teman-teman bisa bawa ke tongkrongan atau gimana. Cuma gue ngerasa ini kan ngambil ranah kritik sosiopolitik gitu loh terhadap rasisme terutama. Iya. Nggak nyampe geo sih, karena politiknya internal Indonesia aja ceritanya kan. Nah, ini tuh kan ngambil apalagi soal rasisme terhadap orang-orang Chinese kan. Nah, gue ngerasa film Pengepungan Bukit Duri ini untuk gimana ya? Kayak alasan untuk si Jeffrey-nya tuh sangat benci, mau banget ngebunuh Edwin. Itu tuh bukan gara-gara dia Cina menurut gue. Lu nyari motivasi lainnya. Sebenarnya alasan dia pengen banget ngebunuh si Edwin gara-gara dia tuh satu-satunya guru yang berhasil ngelawan dia di sekolah. Iya. Masalah ego aja. Karena kalaupun misalkan itu pemerannya bukan Morgan Oi, misalkan pemeran siapa? Reza Rahadian. Iya, tetap sih. Still gonna works karena alasannya bukan gara-gara Cina. Dan ini menurut gue, makanya ini gue bilang bukan hal yang begitu menarik ya. Ini menurut gue isu rasisme itu cuma jadi bumbu. Biar ada aja ya. Kurang godok. Kayak Electric State kemarin ya.
Oh, dia bisa bilang gitu. Gimana ya? Gue nggak tahu ini tidak digodok atau gimana. Kurang digodok atau enggak? Menurut gue bukan kurang digodok, tapi beneran pembahasan soal isu rasismenya cuma dijadiin bumbu doang. Gue ngerasa gitu. Iya, bisa dibilang cuma jadi background. Karena Iya. masalahnya ujung-ujungnya nggak berputar di situ. Namanya juga pengepungan Bukit Duri, yang mana Bukit Duri ceritanya ada sekolah dan pengepungannya adalah pengepungan Edwin kan. Iya. Itu tuh terjadi bukan ya oke lah ada masalah rasisme dikit. Tapi setelah kalau lu nonton nih kayak oh iya dia tuh si siapa sih Omar tuh si jadi Jepri tuh marah gara-gara si Edwinnya tuh yang ngomongin soal apa ya, trash talk soal kenapa bapak kamu nggak akan bangga yang gitu-gitu loh gitu. Nyerang mental. Iya, egonya digores. Main psikis. Kayaknya ya meskipun di situ kan Jeffrey kelihatan bahwa orang yang rasis banget lah ya. Iya. Terhadap orang Cina gitu. Tapi kalau di dalam sekolah kalau misalkan si Edwinnya tidak melakukan itu kayaknya tidak akan sampai separah itu deh menurut gue. Iya. Gitu. Iya sih. Karena yang lainnya pada cabut, yang ini kayak berani gitu. Gitu. Cenderung nantang. Udah sih itu. Gue yang menarik setnya. Oh itu. Oh ya set ya. Set oke. Itu bagus banget, gila. Menurut gue berhasil untuk membangun kepercayaan kita bahwa itu adalah sedang kerusuhan gitu. Iya. Sampai apa LRT bukan LRT kayak masih KRL itu bahkan ya. Ada pilokan-pilokan segala macam. poster stop rasisme. Stasiunnya sih. Iya stasiun. Itu sampai mesin tapping kagak work itu diloncatin doang kayak. Tim art tuh mantep sih kata gue. Tim artnya mantep sih. Walaupun nanti ada di akhir. Oke. Itu menurut yang menarik. Gue gitu. Setnya menarik. Ente gimana bang? Yang menarik ya dari film ini. Mobil-mobilnya. Mobil. Aneh tahu ente suka mobil. Cherokee OM. Wih gila bro. Cherokee OM. Kita jadi channel otomotif aja gimana sekarang nih. Aneh keluar soalnya gak ngerti nih. Lucu lampu tambahan depannya lucu. Lucu banget pak. Beneran guys. Beneran guys. Alpin ya? Versinya. Bukan. Beneran ngomongin mobil. Itu kayak S-Class 2 gitu. Cuma gue gak tau seri yang keberapa. Iya sih. Tapi S-Class 2. Cuma agak mudah setelah kebo ya. Masih segitiganya. Masih full gitu. Itu sih menarik banget menurut gue. Itu kejual banget gue di situ sih. Dua mobil itu. Guys kita tuh di channel film loh. Baik saya Fitrari tinggi saya. Beneran jadi film jadi otomotif gitu. Buat itu hal menarik. Itu menarik sih. Itu menarik gitu. Maksudnya kayak gue notice dia tuh berusaha ngebangun set kayak oke ini 2027 tapi kenapa terlihatnya lebih tertinggal dari sekarang kita yang setnya di 2025 gitu. Itu menggambarkan banget karena kerusuhan ini terjadi terus-menerus dari 2009 sampai 2027 ini. Jadi perkembangan terhadap teknologi mungkin impor dari negara luar dan lain-lain itu akan terhambat jadi lebih lambat gitu. Gue sangat ngerti kenapa mobil-mobil yang dipilih itu bahkan masih ada bemo ya kan. Iya, masih ada bemo aja mereka naik mobil aja gitu. Itu kayak Metro Mini gitu ya. Itu benar-benar menggambarkan bahwa perkembangan negaranya terhambat nih. Gitu. Itu sih menarik menurut gue kayak Joko Anwar di situ pengembangan Jakarta Timur. Jakarta Timur, Pak. Di situ kan tulisnya SMA Jakarta Timur. Oh, iya. Padahal dulu itu masuknya singkat gue Tebet tuh selatan. Iya. Oh iya. Kan ini cerita nggak di Indonesia. Iya. Di Jakarta Timur. Setnya Jakarta Timur. Soalnya di Indonesia sekarang isu rasisme kayak nggak sebesar itu. Lebih soalnya pembunuhnya tuh bukan dari situ sekarang. Bukan. Tapi dari. Ya kita lanjut. Polisi masa? Iya. Nggak ada disapu. Ini mah ikutan nyebur kita. Aduh capek. Rating dulu ya. Scene favorit. Bener scene favorit dulu. Scene favorit Kayaknya rating dulu baru scene favorit deh. Scene favorit dulu Bray. Oh iya bener scene favorit dulu kan. Masih nulis muternya ya. Namanya juga kan muter-muter dia. Ya. Gimana? Scene favorit dulu, dari Ane. Boleh. Scene favorit gue kayaknya ini sih pas di Barwijaya. Jadi di daerah pecinan. Yang pertama, bukan yang kedua. Sebelum ada Diana ya. Gue suka yang pertama. Karena menurut gue satu setnya bagus, beneran ngasih lihat kayak oh ya ini bar hidden gem lah kalau kata bocah-bocah sekarang ya. Hidden gem nih untuk tapi gitu khusus masuk gitu gangnya kecil sempit. Iya TTA nih. Itu bener enggak itu YCCA. Yang Cina aja di situ. Karena kalau lokal Gak ditolak tapi bete. Iya kan. Ini tuh
Dan di situ gue kayak ngeliat oh ya di antara kumpulan orang-orang Chinese ini mereka menemukan comfort dan mereka bisa jadi apa yang mereka mau sebebasnya mereka, senyamannya mereka di si bar tersebut. Dan barnya it's well made menurut gue bagus setnya. scene bagus gitu. Sebagai orang main cyberpunk itu cyberpunk sekali sih memang juga. For real untuk nyata for real. Kalau lu baru main cyberpunk terus kan masuk bar tuh itu mirip vibes sumpah. Iya. Ungu pink merah gitu. Iya. Nah, kalau ente gimana bang? Gue sebenarnya ada dua deh. Oke. Itu yang pertama. Scene awal-awal di mana mereka dibubarin pulang sekolah dan si Sylvie Batu nggak mau diboncengin sama siapa namanya? Panca. Akhirnya mereka naik Kopaja ya sama adeknya dan Panca akhirnya ikut penggerebekan itu tuh. Bukan penggerebekan sih. Yang di Kopaja. Kopaja itu apa yang dijarah juga dari Kopaja gitu kan? Apa coba? Karena ada orang Cinanya. Orang Cina disuruh keluar, wah ada Cina. Iya, Gitu deh. Itulah, itu menurut gue scene traumatik. Gue nonton 2 kali scene itu, gue yang kedua tidak tuh nyaman kayak main HP gue jadi. Gue takut gila kayak bahkan sampai orang-orang bawa pesampingnya kayak nunduk gitu. Penekanannya sangat kencang buat ngelindungin si orang-orang Cina yang emang lagi diincer-incernya gitu loh. Tapi kalau gue ngeliatnya mereka tuh bilang nunduk tuh bukan gara-gara melindungi orang Cina, tapi melindungi diri sendiri. Iya. Enggak. Karena kalau biar gak dihancurin bisa juga ya. Karena biar mereka nggak kena. Karena setelahnya ketika orang Cina diambil mereka nggak ada yang nahan. Iya. Setelah ditangkap nih, setelah orang-orang bisa masuk ditangkap, nggak ada yang nahan itu. Karena mereka tahu dengan mereka berusaha melindungi orang Cina ini mereka juga kena gitu loh. Iya. Gitu. Menyelamatkan diri sendiri di situ. Satu lagi tuh pas capseknya nge-DO sih. Jeffrey itu ngomel. Aduh, yang gue ingat adalah terakhir kalau gue jadi bapak lu nggak akan gue lahirkan gitu. Gue buang dulu dari lama. Gue buang apa nggak dilahirin sih? Pokoknya itulah kalimat itu menurut gue buat si Jeffrey kena mampus. Karena dia tidak pernah ingin dilahirkan. Iya, karena dia anak hasil pemerkosaan dari penjarahan. Langsung spoiler ending. Gak apa-apa. Kebaca juga sih ini. Udah nonton dari lama. Iya, gue nonton pertama. Ini gue baru nonton pertama guys. Terus gue kayak pas tahu motifnya si Edwin buat masuk itu adalah mencari keponakan, kayak bab ini mah pasti adalah main antagonisnya. Dan sebenarnya narasi kayak gitu kayak tadi kita ngomongin film action nggak penting sebenarnya. Ya udah nggak penting sebenarnya. Tapi menurut gue ini penting karena menurut gue Joko Anwar di sini cukup pretensius untuk ngebawa isu rasismenya. Jadi agak penting buat gue narasinya. Soalnya kayak, ini terlalu dekat nih buat kita. Satu, isunya sangat penting, efeknya sangat berat. Kalau lu bikin ini cuma buat apa ya, pemanis. Alasan dan pemanis, I don't think it's that it's man gitu. Gitu. Kalau Anda bos, scene favorit gue ini pas bokapnya Rangga dibakar. Tapi gue bukan di situ yang gue notice, tapi pas close up Edwin. Pas close up si guru ini, si Edwin ini, itu kan kamera shaking terus keringat semua apa. Itu kan pre-crash out-nya. Pre-crash out, bener-bener pre-crash out. Karena setelah itu dia kan teriak bener-bener kayak dia nggak tahu harus bereaksi seperti apa karena dia nggak nyangka si Jeffrey itu bakal sejauh itu gitu, sampai bilang ngebakar berapa orang cowok. Itu gila banget. Itu crazy. Bakar hidup ya. Itu benar-benar scene nggak nyamannya si bapaknya dibakar, kayak kita sebagai penonton, aduh dibakar lagi, itu dapet bener gue kayak maksudnya penggambar kayak ringan, aduh dibakar lagi. kayak barang jatuh, kayak ini piring pecah. Kayak piring pecah jatuh kayak nggak ada harganya. ini efek Jeffrey membuat itu menjadi kayak sepele. Iya sih. Ya kerasa lah nyampe lah gitu aja, kayak oke lah untuk scene itu. Baru rating 3 fair menurut gue karena kita bertiga, gue 3. Nggak 3. Gue ngasih di 2,5 sih. Gue awalnya mau 3,5 cuma kayaknya kebagusan 3 gitu. Gue di 2,5 sih. Sebab gue mungkin dari gue dulu ya yang paling rendah ya. Menurut gue ngasih 2,5. 2,5 itu full karena gue mengapresiasi actionnya, gue mengapresiasi actingnya, gue mengapresiasi scene-nya. Tapi kenapa ada hukuman 2,5 yang gue hilangkan adalah karena tadi dari intensi narasi yang dibangun terhadap isu rasisme, lalu
dan itu menurut gue bahkan menurut gue isu rasisme tidak dieksploit menurut gue. Cuma jadi bumbu tambahan doang. Kalau mau overexploit itu bener-bener yang alasannya dia adalah karena rasis. Itu exploit. Dan menurut gue untuk mengeksploit hal ini dengan baik itu tuh harusnya bisa. Cuma di situ cuma jadi bumbu dan akhirnya menurut gue untuk mengeksploit hal-hal yang sensitif itu antara lu sangat berhasil atau sangat amat tidak berhasil. And nothing in between. Karena cukup sensitif gitu loh. Lu jangan setengah-setengah gitu. Dan sebenarnya kan ini pesan si filmnya adalah lu jangan rasis. Iya. Pesan filmnya bagus. Filmnya bagus. Pas keluar dari stasiun tuh Iya, semua sama gitu. Ada masalah. Hilangkan rasisme segala macam karena ya gue memberikan gue menghilangkan 2,5 dari sisanya adalah karena ya gue kecewa gitu loh, kayak ya ini lu cuma fetishization isu rasisme tahun 98 gitu loh, kayak you could have done better gitu loh untuk membawa kasus dan isu ini. Mungkin lu berhasil untuk bikin kayak isu rasisme tahun 98 tuh emang seberingas itu gitu, cuma this just not it, man. This just not it background gitu. Bener berasa background doang ceritanya. Iya. Kalau gue 3 lu udah tuh ya? Udah itu dong. 3 gue gara-gara tadi scene fightingnya menurut gue aneh. Suaranya nginjek orang tapi nginjek lantai. Gambar nginjek jalan ya. Tadi sesuai Kibos juga yang mukul orang pakai besi, suaranya kayak mukul besi lagi. Itu janggal banget, kepala gue kayak apa sih? Terus Ibu Diana. Oh iya, gue lupa. Ngapain? Kayak karena dia juga aman aja. Signifikansinya nggak banyak. Dia nggak buka banyak info, dia nggak buka jalan ini itu, ya udah aja gitu loh. Kayak menurut gue lebih Arkham Simulator daripada Bu Diananya. Fungsinya biar nggak dikira gay. Iya. Tadi gue lupa pas bahas actingnya. Joko Anwar berhasil mendeliver komedinya dengan baik. Bagus. Gue bawa Diana bukan berarti gue gay ya. Itu lucu itu. Bukan berarti gue gay. Itu lucu. Lucu banget. Itu terus tadi Bu Diana motivasinya apa nggak jelas. Gue ngerasa nggak ada kepentingan dia di sini gitu. Sama scene terakhir. Yang tiba-tiba ada mobil Serena muncul. Serena baru ya? Nggak baru. Mungkin itu keluar di tahun 2000 masih. Enggak. Lebih tua lagi, agak belasan akhir 15, 16, 17 sekitar segitu lah. Dia sih emang 2007 tulisannya. Tapi secara penggambaran di sana mobil polisinya Civic lumayan tua. Terus mobil murid-muridnya juga mobil tua semua. Terus ada bemo scene fightingnya pas si Jibril ditusuk pahanya. Ada Kopaja hijau. Emang itu Kopaja kan di awal kali itu pas kecil kan. Itu makanya gak gue bahas itu kan karena udah terlalu jauh. Tapi masih ada bemo pas di scene berantem itu. Artinya kan berarti itu masih jadi alat transportasi ya. Dengan dimana tiba-tiba ada mobil yang baru nih keluarannya. Cukup baru. Bahkan dari look saja menurut gue gak masuk sama sekali. Luxury banget sih itu. Luxury banget sih enggak. Cuman terlalu. Tapi kontras men. Maksudnya dengan scene seperti itu. Mobil Serena dan interior seperti itu. Jadi luxury banget. Iya sih. Iya cocok kan. Soalnya kan pintunya otomatis Serena tuh. Iya bagus. Bisa dimatiin. Cuma tetap gak selancar Grand Max. Grand Max selesai gitu kan. Bahkan kayak scene bocah Cina yang dipukul aja pakai Feroza gitu loh, tua banget tuh mobil. Feroza kan? Mobilnya. Mobil Feroza. Ada dia. Maaf guys, nggak paham. Itu kekurangan dari ini, aneh aja menurut gue, janggal. Iya sih, itu ngerusak setnya banget sih itu. Yeah. Gua ngasih 3, sebenarnya akumulasi yang kalian ngomongin. Sebenarnya film ini buat gue ya, it just okay, masih bisa dinikmati, masih enjoyable. Karena 2,5 itu untuk gue decent, kayak it just okay. 0,5 itu gue apresiasi bagian fighting. Bukan fighting. Anjing, why? Fighting, soalnya fighting itu karena tadi gue bilang sound effect itu nyawa, jadi kayak kurang deh gitu. Cuman setnya sih, set yang dipilih, gue kayak gimana dia mengkondisikan setnya jadi kayak gitu berasa itu keren menurut gue. Itu ada Blok M tuh. Blok M dan nggak kayak Blok M. Nggak kayak Blok M, itu keren. Terus sampai ya overall setnya menurut gue berhasil. Terus kamera work sebenarnya. Gue suka banget tiap scene yang kayak misalnya dia nge-shot apa, terus kondisi setelahnya tuh dia langsung puter balik kamera. Itu gue terus balik lagi gitu ya. Itu deg-degannya tuh dapet kayak aduh. Nah itu gue kayak ya jadi 3 menurut gue fair sih. Oke.
Cocok buat siapa sih di film? Menurut gue cocok buat orang yang emang suka film thriller, Film action. thriller Iya. action. Thriller dan action, karena nggak cuma action sih. Soalnya kalau action kayak let's say action tuh Mission Impossible gitu. Tidak banyak Nggak thriller ya. nyampe, nggak nyampe Dia di sini. cuma action doang. Menurut gua ya, Mission Impossible tuh action doang. Fast and Furious action doang. Tidak ada Iya. thrillernya. Ini ada thrillernya, ada momok apa Menyeramkan. ya? Menyeramkannya gitu loh. Ngilu-ngilunya tuh ada lah ya. Ada terornya gitu Iya. loh. Nah, ini ya bagus buat orang yang suka film thriller action gitu loh. Oke. Kalau emang lu enjoy itu, lu watch and kick back aja gitu, kayak it's fine gitu. Iya, nggak usah perlu dipusingin banget, ini oke. Tapi Tapi himbauan ya kalau lu nggak suka gore. bukan ya, sensitif masalah gore, masalah scene yang sadis, gore kayak gitulah, atau isu-isu yang terlalu Berbau darah sensitif lah, ya, ya. bau darah, kayaknya gue nggak saranin sih. Kekerasan gitu. Agak yang gue bilang walaupun fightingnya agak gagal, tapi gore tetap berhasil di Indonesia soalnya. Ketika adalah seorang nerd hidup di keluarga kaya dan damai gitu ya. Jadi cocok untuk ada film ini karena terlalu keras. Tapi lu nggak tahu nerd itu gore kayak gimana. Iya sih. Iya sih. Oh, film ini cocok buat preman ya. Jangan Bray, ngeri banget Bray. Bang jangan dicontoh bang, gue Iya. takut. Gue tahu buat siapa. Iya, Bang. Itu yang preman baru itu, yang preman ini kan lagi masa preman. Preman ya. Iya, preman Rame itu. Prokem itu tuh. Men, sumpah. Full armor preman sekarang. Curang ya, full resource Gua men. gak ngerti preman sekarang kayak kantor gede. Kantor. Di mana lagi cabangnya? Punya tank anjing. Aduh, itu preman guys. Sudah kita ngomongin preman. Iya. Preman. Ada Iya. jaringan preman di Meksiko punya tank dia emang. Iya, kartel kan. Kartel. Mantap, ngeri kali. Fuck OP gitu. Tapi emang kartel sih menurut aneh. Kartel. Jujur iya. Kartel, Bray. Dari kepala-kepala Anda yang tertangkap iya. Kartel, menurut aneh kartel mereka memang. Fuck lape deh anjing. Cocok. Nah, TikTok approve gak? Menurut gue verified, approve. Approve sih menurut gue. Cukup ringan kok. Ringan banget, Setuju gue. Ringan. Terus habis itu karena kita nontonnya telat juga ya, gue keburu lihat review di TikTok dulu, orang-orang kayak abis nonton, gue suka, orang-orang TikTok suka, berarti verified udah gitu aja, Iya gampang. sih. Karena ya simpelnya pembawaannya enteng gitu loh dan nggak tahu ya. Ya dekat enggak tapi seenggaknya buat anak-anak Gen Z yang cuma dapat cerita 98 agak tergambar kali ya di sini. Agak tergambar. Iya. Sebenarnya kayak kalau mau sadis-sadisannya tergambar. Iya. Iya. Dia tiba-tiba ditarik, dipukul, diperkosa gitu Perkosa ya. itu. Fuck man, gila anjing. Itu stres banget sih. Mungkin segitu aja. Udah sih gue. Ya jangan lupa follow kita di Spotify, YouTube, Instagram dan TikTok. Itu namanya @anamorfilm. Sampai sini aja. Bentar. Apa? Last gue pengen bilang. Silakan. Adili apa sih namanya? Adili pelanggar HAM. Oke, bye. Bye.